Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas Bu Guru hari ini dalam pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan dan juga faktor persekutuan. Dan juga minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bilangan prima. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK dan FPB dari suatu bilangan. Apa itu KPK dan apa itu FPB? Jadi, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Dalam mencari KPK dan FPB, di sini Bu Guru akan menjelaskan 3 cara. Yang pertama, itu ada cara mencari persekutuannya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mencari kelipatan persekutuannya maupun faktor persekutuannya. Yang kedua itu adalah dengan menggunakan cara pohon faktor atau faktorisasi prima. Dan yang ketiga adalah cara tabel. Nah, langsung saja ya Bu Guru berikan penjelasan melalui latihan soal. Perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini Bu Guru sudah punya contoh soal, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Kita mulai dengan cara yang pertama. Cara pertama, kita mencari KPK-nya dulu ya. Kita tentukan dengan mencarikan KPK terlebih dahulu dengan cara yang pertama. Untuk mencari KPK, kita cari terlebih dahulu kelipatan persekutuan dari bilangan 8 maupun 12. Seperti yang cara sebelumnya. Kita tuliskan dulu. K atau kelipatan dari 8 itu adalah 8. 8 kalikan 2, 16. Kemudian kali 3, 24. Dikali 4, 32. Kali 5, 40. Kali 6, 48. Kali 7, 56. Dan seterusnya. Bisa dicari lebih panjang lagi. Tapi Bu Guru stop sampai di sini. Selanjutnya, tentukan kelipatan dari 12. K12 adalah dikalikan 1, ya 12. Kali 2, 24. Kali 3, 36. Kali 4, 48. Kali 5, 60. Kali 6, itu adalah 72. Dan seterusnya. Boleh dicari lagi ya. Selanjutnya, nah yang mana yang sama? Kelipatan persekutuannya yang mana? Yang sama antara kelipatan 8 dan 12 itu adalah 24. Kemudian ada 48. Ada lagi. Mungkin kalau dicari lagi ada lagi ya. Tapi kita stop sampai di sini. Nah, di sini terlihat kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 itu adalah 24 dan 48. Nah, KPK-nya yang mana? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, yang mana yang paling kecil antara 24 dan 48? Ya, 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Seperti itu ya. Cara yang pertama. Selanjutnya adalah menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB dari 8 dan 12. Nah, caranya sama seperti mencari faktor persekutuan yang sebelumnya. Kita tentukan dulu faktor dari 8. Faktor dari 8, kita cari waktu itu dengan cara apa? Ya, membagi. 8 itu bisa dibagi 1,
cara tabel sebelumnya ya. 1 dikalikan berapa? Ya, 1 dikalikan 8. Kemudian, kali 2 bisa nggak? 2 kali berapa yang menghasilkan 8? Ya, kali 4. Setelah itu, habis 2 ada angka 3. 3 itu bisa menghasilkan 8? Oh, tidak bisa. Berarti, karena sudah ketemu 4, berarti cukup sampai di sini ya. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Berikutnya faktor dari 12. Faktor 12, kita sama dengan caranya mencari ya. Seperti kemarin, 1 bisa menghasilkan? Bisa, yaitu dengan cara mengalihkan 12. Setelah 1, 2. 2 bisa menghasilkan 12? Bisa, dengan mengalihkan berapa? Betul, dengan cara mengalihkan 6. Selanjutnya 3. 3 bisakah menghasilkan 12? Bisa, dengan cara ya, kali 4. Betul sekali. Selain itu adakah? Tidak. Itu semuanya. Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, di sini yang mana faktor persekutuannya kita tentukan dulu. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 itu adalah 1, kemudian 2, 4, ada lagi? Tidak. Faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ini yang sama. Nah, untuk FPB-nya itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi yang mana yang paling besar di antara faktor persekutuannya? Iya, 4. 4 adalah yang paling besar. Jadi FPB atau faktor persekutuan yang paling besar dari 8 dan 12 itu adalah 4. FPB dari 8 dan berurut di sini 12 adalah 4. Nah, seperti itu cara menentukan KPK dan FPB melalui cara yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara faktorisasi prima atau sering disebut dengan pohon faktor. Yang anak-anak perlu ingat, kita harus membagi bilangan-bilangan tersebut dengan menggunakan bilangan prima, yaitu bilangan prima yang paling kecil. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Itu anak-anak harus hafalkan ya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 8 dan 12. Nah, caranya seperti ini. 8, kita lingkari ya. Kita bisa dibagi berapakah dengan bilangan prima? Kita mulai dari yang terkecil. 8 bisakah jadi bagi 2? Bisa. Nah, tulis pembaginya di sini ya. Bagi 2, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 4. Nah, kita lingkari lagi karena kita mau bagi lagi. 4 ini bisakah dibagi 2 lagi? Bisa. Ingat ya, bilangan prima terkecil. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 2. Nah, karena sudah ketemu bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2, kita stop sampai di sini. Oke? Sekarang kita lanjutkan menentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12 dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini, anak-anak yang perlu ingat adalah membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima, mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2, 3, 5, 7, atau seterusnya. Ya. Nah, cara yang kedua ini disebut dengan cara faktorisasi prima atau disebut juga dengan pohon faktor. Nah, caranya kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 8 dan 12. Caranya seperti ini ya. Kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 8.
8 itu bisa dibagi 2, karena bilangan prima yang paling kecil ya. Selalu mulai bilangan prima paling kecil. Bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya tulis di sini yaitu 4. 4 ini bisakah dibagi lagi? Iya, bisa dibagi berapa? Dibagi 2. Hasilnya berapa? 2. Nah, karena sudah ketemu hasilnya, yaitu 2. 2 itu termasuk bilangan prima yang paling kecil. Jadi, stop sampai di sini ya pembagiannya. Nah, pembaginya kita lingkari untuk mengingat sampai yang terakhir. Kita ingat ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan faktorisasi prima dari 8 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Jadi faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Jadi pangkat 3 ditulis di atas kecil ya, angka 3-nya itu artinya pangkat. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3. Ya, itu arti 2 pangkat 3. Sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan dengan mencari faktorisasi prima dari 12. 12 bisakah bagi 2? Ya, bisa. Dengan hasilnya 6. 6 bisa dibagi 2 lagi? Bisa. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 3. 3, apakah bisa dibagi 2 lagi? Oh, tidak bisa. Berarti karena 3 ini termasuk bilangan prima yang terkecil, maka pembagiannya stop sampai di sini. Nah, kita lingkari ini untuk mengingatkan ya. Berarti pembaginya adalah 2, 2, dan 3. Di sini bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, di sini ada bilangan yang sama, 2. 2-nya ada 2 kali. Ada 2 ya, berarti bisa dituliskan 2 pangkatnya berapa? Pangkat 2 dikali 3. Nah, 3 ini sama artinya dengan 3 pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 tidak perlu ditulis. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita sudah menemukan faktorisasi prima dari 8 dan faktorisasi prima dari 12. Yang perlu anak-anak ingat untuk mencari KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima itu adalah untuk mencari KPK caranya adalah kalikan semua jenis angka atau kalikan semua jenis bilangan. Jika ada bilangan yang sama, gunakan pangkat yang paling besar. Seperti itu. Ibu guru tuliskan. Jadi KPK syaratnya itu adalah kalikan, anak-anak kalikan semua jenis bilangan yang ada di sini ya, di faktorisasi primanya. Jika ada yang sama, gunakan pangkat terbesar. Itu untuk mencari KPK. Sedangkan untuk mencari FPB, anak-anak kalikan jenis angka yang sama, jenis bilangan yang sama, dengan pangkat
yang paling kecil. Nah, ini adalah catatan jika anak-anak mengerjakan soal KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima. Ya, sekarang baru kita tentukan ya, karena kita sudah tahu catatannya untuk mencari KPK dan mencari FPB. Bu Guru tulis di sini. Untuk mencari KPK, ingat, kalikan semua jenis angka atau bilangan. Jika ada yang sama, gunakan pangkat yang paling besar. Jenis bilangannya di sini ada bilangan 2, di sini 2 dan 3. Berarti kita tuliskan 2 kali 3. Adakah yang sama? Ada. Bilangan 2. Pangkat yang paling besar? Ya, pangkatnya 3. Nah, di sini baru anak-anak hitung. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Ada 3 kali 2-nya. Baru dikalikan 3 kali 3. Nah, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, berapa? Iya, 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Selanjutnya adalah FPB. Mencari FPB. Ingat cara mencari FPB-nya adalah kalikan jenis bilangan yang sama. Yang sama bilangan berapa? Ya bilangan 2. Tulis bilangan 2. Dengan pangkat yang paling kecil. Pangkat yang kecilnya berapa? 3 atau 2? Ya, pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Sama dengan 4. Ya, seperti itu. Jadi, KPK-nya adalah 24 dan FPB-nya adalah 4. Sama seperti cara yang pertama ya hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut dengan cara yang ketiga, menentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Masih berhubungan dengan bilangan prima, karena kita akan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima, dimulai dari bilangan prima terkecil. Nah, cara yang ketiga ini disebut dengan cara tabel. Nah, kita sekalian tulis ya, KPK dari 8 dan 12. Tulislah anak terlebih dahulu 8 dan 12. Ini disebut juga dengan cara tabel. Kita buat garis pembagi. Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil dulu. Yaitu 2. Adakah yang bisa dibagi 2 di sini? Oh, ada. Kita tuliskan 2 di sini. 8 bagi 2 hasilnya berapa? Ya, 4. Tulis di bawahnya ya. Oke. Selanjutnya 12 dibagi 2. Bisa? Bisa, hasilnya 6. Nah, karena 8 dan 12 ini keduanya bisa dibagi oleh bilangan 2, maka 2, si pembagi 2 ini kita lingkari ya. Nah, kita lingkari pembaginya. Kemudian, apa masih ada yang bisa dibagi 2? Bisa, yaitu angka 4 dan juga angka 6-nya. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, apakah ini perlu kita lingkari? Ya, kita perlu lingkari karena angka 2 ini bisa membagi 4 dan juga bisa membagi 6. Kita lanjut lagi buat garis pembaginya. Ada yang masih bisa dibagi 2? Bisa. Kita buat pembagi 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1. 3 dibagi 2, bisa? Tidak bisa, berarti kita turunkan dia menjadi 3. Apakah angka 2, si pembagi 2 ini perlu kita lingkari? Tidak perlu. Kenapa? Karena dia hanya bisa membagi satu bilangan saja, yaitu bilangan 2 saja. Sedangkan 3 ini tidak bisa dibagi oleh 2. Makanya kita tidak perlu melingkarinya. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Buat garis pembagi.
Ada yang bisa dibagi 2 tidak di sini? Oh, tidak ada. Berarti lanjut bagi 3. Ada yang bisa dibagi 3? Ada. Oke, kita tuliskan. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti tetap tulis 1 turun. 3 dibagi 3 berapa? Hasilnya 1. Berarti kalau sudah ketemu 1 paling bawah, kita stop pembagiannya. Nah, 3 ini perlukah kita lingkari? Ya, tidak perlu karena hanya membagi satu bilangan saja, yaitu bilangan 3. Ini tidak dibagi. Inilah dia hasil pembagiannya. Nah, sekarang untuk menentukan KPK, nah, Bu Guru kasih catatannya di sini ya. Cara mencari KPK atau menentukan KPK-nya adalah kalikan, anak-anak kalikan semua bilangan pembagi. Kalikan semua angka atau bilangan pembaginya. Bilangan pembaginya yang mana? 2, 2, 2, dan 3. Sedangkan untuk mencari FPB, anak-anak kalikan bilangan pembagi yang dilingkari. Yang dilingkari. Nah, seperti itu. Ya. Kita tentukan sekarang KPK-nya berapa, FPB-nya berapa. Kita mulai dari menentukan KPK. KPK dari 8 dan 12 yaitu mengalihkan semua bilangan pembaginya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Itu dia ya. 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. 4 dikali 2 hasilnya berapa? 8. 8 dikali 3 hasilnya berapa? 24. Berarti KPK-nya adalah 24. Selanjutnya mencari FPB. Mencari FPB-nya. Kalikan bilangan yang dilingkari. Yang dilingkari yang mana? 2, 2. Berarti 2 kali 2. Ini ya yang dilingkari. 2 kali 2 berapa? Ya, 2 kali 2 itu adalah 4. Jadi, KPK sama dengan 24, FPB sama dengan 4. Nah, FPB ya. Nah, dari cara pertama, cara kedua, dan cara yang ketiga, bagaimana hasilnya antara KPK dan FPB-nya? Ya, sama. Meskipun berbeda cara, jika anak-anak mengerjakan dengan benar, maka hasilnya akan sama. Itu ya. Sampai di sini dulu penjelasan Bu Guru tentang KPK dan FPB hari ini. Nanti silakan kerjakan latihan soal yang akan Bu Guru berikan. Oke, sampai jumpa. Selamat belajar dan terima kasih.